Tanda bahaya postpartum dan penyulit dan komplikasi postpartum. Apa itu postpartum? Postpartum adalah masa sesudah persalinan, dapat juga disebut masa nifas atau puerperium, yaitu masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan yang lamanya 6 minggu. Postpartum adalah masa 6 minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi sampai kembali keadaan normal sebelum hamil. Asuhan kebidanan postpartum yang berpusat pada ibu, yaitu asuhan kesehatan yang berfokus atau berpusat pada wanita atau perempuan. Woman-centered care dalam asuhan kebidanan nifas dan menyusui adalah sebuah konsep yang menyiratkan hal sebagai berikut. 1. Asuhan yang berfokus pada kebutuhan wanita yang unik. 2. Memperhatikan hak-hak perempuan untuk menentukan nasib sendiri dalam hal pilihan. 3. Meliputi kebutuhan janin, bayi, atau keluarga ibu, orang lain yang signifikan. 4. Melibatkan peran serta masyarakat. 5. Melibatkan kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya bila diperlukan. 6. Holistik. Asuhan kebidanan berpusat pada ibu nifas dan menyusui mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Sebuah filosofi yang menegaskan kekuatan perempuan itu sendiri, kekuatan dan keterampilan dan komitmen untuk mempromosikan persalinan fisiologis dan kelahiran. 2. Asuhan kebidanan berfokus pada konsep kenormalan kehamilan, kelahiran, dan periode pasca-natal. 3. Sebuah perspektif asuhan kebidanan yang juga mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan yang lebih luas. 4. Fokus asuhan pada kehamilan, persalinan, dan nifas sebagai awal dari kehidupan keluarga. 5. Asuhan berpusat pada ibu dan memfasilitasi perkembangan percaya diri dan peran sebagai orang tua yang efektif. Konsep woman-centered care ini mengacu pada model asuhan kebidanan internasional Confederation of Midwifery atau IICM yang tertuang dalam visinya, yaitu 1. Bidan memberikan asuhan. 2. Bidan mempunyai otonomi sebagai pemberi asuhan. 3. Bidan memegang kunci dalam menentukan asuhan. 4. Bidan bekerjasama dengan ibu.
Untuk dapat memberikan asuhan yang baik terhadap ibu nifas dan menyusui, bidan harus menerapkan diantaranya yaitu 1. Melakukan intervensi, 2. Memberikan asuhan, 3. Melakukan segala tindakan yang sesuai dengan standar, 4. Informed consent, 5. Memberikan asuhan yang aman, 6. Menerapkan asuhan sayang ibu. Prinsip-prinsip dalam asuhan kebidanan yang berpusat pada ibu terdiri atas 3 bagian. 1. Memastikan ibu menjadi mitra yang sejajar dalam perencanaan dan pemberian asuhan kebidanan. 2. Mengenali layanan yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keinginan mereka. 3. Memberikan informasi pilihan-pilihan yang tersedia selama kehamilan, persalinan, dan periode pasca natal, dan memberikan asuhan yang berkesinambungan pada ibu sehingga mereka mampu membentuk hubungan saling percaya dengan orang-orang yang peduli untuk mereka. Asuhan yang berpusat pada ibu mengacu pada Standar Coalition for Improving Maternity Service atau CIMS, yaitu ada 4. 1. Asuhan kepada ibu perlu didampingi suami atau keluarga sebagai support fisik dan emosional. 2. Menginformasikan praktek dan intervensi yang akan maupun sedang dilakukan serta menginformasikan hasil asuhannya. 3. Asuhan yang diberikan bersifat peka dan responsif terhadap keyakinan atau nilai dan adat istiadat. 4. Kebijakan dan prosedur yang terdapat di dalam asuhan bersifat jelas dan berkesinambungan. Pada asuhan berpusat pada ibu juga memperhatikan faktor budaya dan lingkungan, yaitu 1. Pandangan agama, 2. Status gender, 3. Lingkungan tempat tinggal, 4. Interaksi sosial, 5. Persepsi masyarakat terhadap fungsi, hak dan kewajiban reproduksi, 6. Dukungan dan komitmen politik, serta kebijakan pemerintah. Pada asuhan berpusat pada ibu juga memperhatikan hak-hak reproduksi wanita sebagai berikut, yaitu 1. Wanita berhak mempunyai otonomi dan pilihan sendiri tentang fungsi dan proses reproduksi. 2. Wanita berhak menentukan serta bertanggung jawab apakah ingin, bagaimana, kapan mempunyai anak, termasuk menentukan berapa jumlahnya. 3. Suami atau pria bertanggung jawab secara individu dan sosial atas perilaku seksual dan fertilitas mereka serta akibatnya pada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. 4. Keputusan reproduksi yang diambil seorang wanita patut dihormati. Mortalitas dan morbiditas maternal pada masa nifas. Mortalitas pada masa nifas adalah kematian ibu setelah persalinan dan menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi anggota keluarga dan semua pihak yang terlibat dengan asuhannya. Rangkaian kehidupan berubah dalam beberapa hal karena adanya mortalitas ibu yang tidak terduga. Kematian ibu merupakan peristiwa yang sangat mempengaruhi siklus keluarga dan bahkan menjadi stresor dalam keluarga.
Tanda-tanda bahaya postpartum. 1. Perdarahan postpartum. 2. Infeksi pada masa postpartum. 3. Lokia yang berbau busuk atau bau dari vagina. 4. Subinvolusi uterus atau pengecilan uterus yang terganggu. 5. Nyeri pada perut dan pelvis. 6. Pusing dan lemas yang berlebihan, sakit kepala, nyeri pinggang, strik, dan penglihatan kabur. Selanjutnya, suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat Celcius, payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit, kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama, rasa sakit, merah, lunak, dan pembengkakan di wajah maupun ekstremitas, demam, muntah, dan rasa sakit waktu berkemih. Penyulitan komplikasi postpartum. Perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum atau perdarahan pasca persalinan adalah perdarahan melebihi 500 sampai 600 ml yang terjadi setelah bayi lahir. Kehilangan darah pasca persalinan seringkali diperhitungkan secara lebih rendah dengan perbedaan 30 sampai 50%. Kehilangan darah setelah persalinan per vaginam rata-rata 500 ml dengan 5% ibu mengalami perdarahan lebih dari 1000 ml, sedangkan kehilangan darah pasca persalinan dengan bedah sesar rata-rata 1000 ml. Menurut waktu terjadinya perdarahan postpartum dapat dibagi menjadi dua.
sebagai berikut, yaitu 1. Perdarahan postpartum dini atau postpartum primer. Postpartum primer terjadi dalam 24 jam pertama. Penyebab utama perdarahan pasca persalinan primer adalah atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, robekan jalan lahir, dan inversio uteri terbanyak dalam 2 jam pertama. 2. Perdarahan postpartum lanjut atau perdarahan postpartum sekunder. Perdarahan postpartum sekunder atau perdarahan pasca persalinan lambat terjadi setelah 24 jam pertama sampai 6 minggu postpartum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perdarahan postpartum. 1. Perdarahan postpartum dan usia ibu. Maksudnya yaitu ibu yang melahirkan anak pada usia di bawah 20 tahun atau lebih dari 35 tahun merupakan faktor risiko terjadinya perdarahan postpartum yang dapat mengakibatkan kematian maternal. 2. Perdarahan postpartum dan gravida, yaitu ibu-ibu yang dengan kehamilan lebih dari 1 kali atau yang termasuk multigravida mempunyai risiko lebih tinggi terhadap kejadian perdarahan postpartum dibandingkan dengan ibu-ibu yang termasuk golongan primigravida atau hamil pertama. 3. Perdarahan postpartum dan paritas. Paritas di sini yaitu paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut perdarahan postpartum yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Paritas 1 dan paritas tinggi atau lebih dari 3 mempunyai angka kejadian perdarahan postpartum lebih tinggi. 4. Postpartum dan antenatal care. Tujuan umum antenatal care adalah menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan mental ibu serta anak selama dalam kehamilan. 5. Perdarahan postpartum dan kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin sangat penting dalam persalinan. Seperti anemia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan penurunan nilai hemoglobin di bawah nilai normal. Dikatakan anemia jika kadar hemoglobin kurang dari 10 gram. Penyebab perdarahan postpartum adalah 4T, yaitu 1. Tonus. Tonus adalah suatu keadaan di mana uteri tidak berkontraksi atau berkontraksi lemah yang dapat disebabkan oleh overdistensi uterus atau hipotonia uterus. 2. Tisu. Kontraksi uterus dan retraksi uterus menyebabkan pelepasan dan pengeluaran plasenta. Pelepasan plasenta yang lengkap memungkinkan uterus mengecil sehingga oklusi pembuluh darah menjadi optimal. 3. Trauma. Trauma adalah kerusakan pada jalan lahir yang dapat terjadi secara spontan atau akibat tindakan yang perlu dilakukan pada saat pertolongan persalinan. 4. Trombosis. Trombosis yaitu gangguan sistem koagulasi dan trombositopenia mungkin berhubungan dengan penyakit yang sudah ada sebelumnya, seperti purpura trombositopenik idiopatik, hipobrinonemia familial atau diperoleh pada saat kehamilan seperti pada sindrom
Beberapa hal yang dapat mencetuskan terjadinya atonia meliputi yaitu 1. Manipulasi uterus yang berlebihan. 2. General anestesis pada persalinan dengan operasi. 3. Uterus yang terenggang berlebihan. 4. Kehamilan kembar. 5. Fetal macrosomia atau berat janin antara 4.500 sampai 5.000 gram. 6. Polydramnion. 7. Kehamilan lewat waktu. 8. Partus lama. 9. Grand multipara atau fibrosis otot-otot uterus. 10. Anestesi yang dalam. 11. Infeksi uterus. 12. Plasenta previa. 13. Solusio plasenta. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelepasan plasenta diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Kelainan dari uterus sendiri. 2. Kelainan dari plasenta dan sifat perlekatan plasenta pada uterus. 3. Kesalahan manajemen kelas 3 persalinan. Pendarahan postpartum disebabkan oleh trauma jalan lahir sebagai berikut yaitu ruptur uterus. Ruptur spontan uterus jarang terjadi. Faktor risiko yang bisa menyebabkan antara lain yaitu grande multipara, malpresentasi, riwayat operasi uterus sebelumnya, dan persalinan dengan induksi oksitosin. Ruptur uterus sering terjadi akibat jaringan parut section secara sebelumnya. 2. Robekan jalan lahir. Robekan jalan lahir merupakan penyebab kedua tersering dari perdarahan pasca persalinan. Robekan dapat terjadi bersamaan dengan atonia uteri. 3. Inversio uteri. Beberapa keadaan yang menyebabkan trombosis yaitu 1. Purpura trombositopenik, yaitu penyakit ini dapat bersifat idiopatis dan sekunder. Penyebab sekunder bisa disebabkan oleh keracunan obat-obatan atau racun lainnya serta dapat pula menyertai anemia aplastik. 2. Hipofibrinogenemia adalah turunnya kadar fibrinogen dalam darah sampai melampaui batas tertentu yakni 100 mg yang lazim disebut ambang bahaya. Dalam kehamilan, kadar berbagai faktor pembekuan meningkat termasuk kadar fibrinogen. Infeksi nifas. Infeksi nifas adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia yang terjadi setelah melahirkan ditandai dengan kenaikan suhu sampai 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan, dengan mengecualikan 24 jam pertama. Insiden infeksi nifas terjadi 1-3%, infeksi jalan lahir 25-55% dari semua kasus infeksi. Berdasarkan masuknya bakteri ke dalam organ kandungan,
Infeksi nifas terbagi menjadi 1. Eksogen atau infeksi dari luar tubuh. 2. Autogen atau infeksi dari tempat lain di dalam tubuh. 3. Endogen atau infeksi dari jalan lahir sendiri. Biologis secara langsung, infeksi nifas dapat disebabkan oleh 1. Streptococcus hemolyticus aerobik merupakan penyebab infeksi yang berat. 2. Staphylococcus aureus merupakan secara eksogen penyebab infeksi yang sedang. 3. Escherichia coli berasal dari kandung kemih atau rektum dapat menyebabkan infeksi terbatas pada perineum, vulva, dan endometrium. 4. Clostridium welki merupakan bersifat anaerob dan jarang ditemukan akan tetapi sangat berbahaya. Infeksi nifas dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut, yaitu manipulasi penolong yang tidak steril atau pemeriksaan dalam berulang-ulang, alat-alat tidak steril atau suci hama, infeksi droplet, sarung tangan, dan alat-alat yang terkontaminasi, infeksi nosokomial dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan infeksi yang terjadi saat intrapartum ketuban pecah dini. Gambaran klinis infeksi nifas adalah sebagai berikut, yaitu 1. Infeksi lokal. Infeksi lokal yaitu berwarna kulit berubah, timbul nanah, bengkak pada luka, lokia bercampur nanah, mobilitas terbatas, dan suhu badan meningkat. 2. Infeksi umum. Infeksi umum tampak sakit dan lemah, suhu badan meningkat, tekanan darah menurun, nadi meningkat, pernapasan meningkat dan sesak, kesadaran gelisah sampai menurun bahkan koma, gangguan involusi uteri, lokia berbau, bernanah, dan kotor. Secara lebih spesifik, penyebaran infeksi nifas tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Penyebaran infeksi nifas pada perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium. 2. Infeksi nifas yang penyebarannya melalui pembuluh darah. 3. Infeksi nifas yang penyebarannya melalui jalan limfe.
4. Infeksi nifas yang penyebarannya melalui permukaan endometrium.